Senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube BKBGKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Dalam episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Gender Worldview on Harmony Marriage bersama dengan narasumber kita Dr. Erna Suryadi, MSA PBI, PhD, Direktur dari Yayasan Gender Harmony. Ini merupakan kerjasama dari YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Dan kita akan mendengarkan lebih dulu penjelasan dari Ibu Erna mengenai lanjutan percakapan kita pada episode yang lalu. Dan kemudian tentu saja sharing atau komentar beberapa sahabat yang ada atau bersama-sama dengan kita di ruang Zoom. Dan sudah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi. Bagi para rekan pasutri atau para sahabat yang bergabung melalui YouTube, silakan berinteraksi dengan kami. Kami berharap Anda mau meninggalkan komentar, meninggalkan pertanyaan-pertanyaan, dan Ibu Erna akan dengan senang hati merespon setiap komentar dan pertanyaan. Kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk bersama-sama belajar melihat berbagai macam pandangan, konsep-konsep yang menolong kami untuk mengalami kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan dalam pernikahan kami. Tolong kami, tolong Ibu Erna yang akan menjadi narasumber dan para sahabat-sahabat lain yang akan memberikan masukan-masukan. Tolong juga para sahabat DKB yang mendengarkan, yang ikut, supaya dengan demikian Tuhan, acara ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan memberi berkat dalam kehidupan pernikahan kami. Kami serahkan seluruh proses ini dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan Bu Erna. Kita tadi ya, udah sampai ada sosial, ada budaya. Dua aspek. Jadi sebenarnya ada 4 aspek. Sosial, budaya, ekonomi, politik. Ekonomi politik ini diangkat awalnya oleh kaum feminis ya. Kemudian pada waktu gender ya, kita ambil 4 aspek ya. Ini ada di buku-buku gender ya. Jadi kita masuk. Tadi saya cerita tentang kata-kata Efesus ya, 5 ayat 22-23, perempuan harus tunduk. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah submit ya. Submit itu kata saya masukin di dalam budaya, tapi nanti di dalam politik, aspek politik saya akan bahas lagi, karena submit itu ya beda dengan tunduk ya. Ya ada perbedaannya. Coba kita lihat sebelum masuk ke 2 aspek itu, apa yang kami tawarkan dari Gender Harmony. Jadi Harmony Marriage dari analisis yang panjang, jadi buku saya itu lebih membahas kepada krisis ya, family resilience, family crisis handling. Tapi kemudian kami melihat secara utuh ya, ada temuan-temuan yang saya angkat di sini, next slide ya, tentang harmony marriage di tahun 1990. Jadi waktu saya penelitian itu tahun 2000 ya, udah 1 dekade tapi bagus ya, bahwa kekerasan pada perempuan ya, highest fall itu ada on the lowest and the highest equality. Saya nggak gambar di situ, tapi tolong masukkan kameranya ke sini. Saya gambarin ini supaya bisa lebih jelas. Ini saya gambarin, maksudnya kurva kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ya, jadi yang paling rendah, ya highest fall, ada di paling rendah dan paling tinggi dari inequality. Ya, masing-masing silakan keep in mind ya. Jadi, dia kok begini ya? Kalau inequality, tidak setara itunya nggak ada, jadi paling rendah, kok tinggi KDRT-nya. Lalu kalau inequality, ketidaksetaraannya tinggi, juga tinggi. Berarti kurva U-nya ada di tengah-tengah. Ini yang menyebabkan kami memikirkan satu solusi lain. Berarti kalau makin setara juga ya, apa-apa diatur, ini harus begini semua ya, ibarat kata one to one, apa gimana harus adil lah begitu. Ya nggak bagus juga. Karena memang di dalam firman Tuhan dikatakan laki-laki kepala, ya, perempuan itu nggak tahu apa lehernya atau yang penting laki-laki itu kepala, laki itu pemimpin. Nah itu yang diakui, yang harus kita akui sebagai seorang perempuan. Tapi bukan berarti laki-laki nunjukkan kekuasaan lalu dia menekan
yang bukan kepala, karena kepala aja dengan tanpa anggota tubuh yang lain nggak ada artinya. Emangnya kepala doang itu pocong atau apa, nggak tahu, udah nggak mungkin ya. Jadi harus ada satu tubuh ya. Nah, lalu temuannya lagi mengenai egalitarian culture. Egalitarian itu artinya kita nggak mentingin laki-laki nomor satu ya, boy nomor satu, sehingga di India terjadi missing girls. Pada waktu hamil, ibu-ibu suaminya lihat USG, wah bakal dapat anak perempuan, lalu diam-diam dibunuh. Ya, sehingga berlaku peraturan di India. Kebetulan saya ditempatkan di India ya, di New Delhi, itu basis Asia Tenggara ya. Itu nggak boleh USG. Setiap wanita hamil itu dihukum kalau melakukan USG, karena banyak perempuan-perempuan hilang ya sedari masih dalam kehamilan ya. Nah, itu adalah patriarchy culture, mementingkan laki-laki, maka kita harus rubah menjadi egalitarian culture. Lalu laki-laki yang maaf, tanpa sadar ibunya bilang, kamu nanti laki-laki, kamu yang mesti nomor satu, kamu mesti mimpin, jangan dengerin istri itu mesti tunduk pada kamu harus pegang. Itu menimbulkan strata. Ini yang ditentang oleh para kaum gender ya, dan terutama oleh kaum feminis, makanya dia banyak laki-laki tidak suka. Jadi waktu mendengar gender harmoni, wah mereka semua bilang, it's so peace. Jadi 56 negara, saya waktu ke Austria Salzburg, kita uji coba tahun 2010, itu begitu banyak sambutan yang positif ya. Jadi kalau husbandnya itu punya patriarchy belief, maka meningkat KDRT-nya ya. Sedangkan kaum feminis saat itu ya, waktu saya studi itu, saya lulus tahun 2008 ya, tapi saya udah selesai tahun 2006. Saya cuma terlambat 2 tahun karena saya sudah bekerja di WHO ya. Mereka mengangkat VAU itu, violence against women, karena faktor psikopatologis ya. Jadi bukan karena masalah budaya atau masalah gender atau masalah apa, mereka melihatnya dari psikopatologi, faktor yang ternyata ditentang kemudian oleh orang-orang gender ya. Nah, kondisi perempuan yang depression, terpinggirkan, termarginalisasi bahkan oleh keluarga suami, itu menjadi hidden fenomena, karena orang bilang udah mestinya begitu, lu diam-diam aja, sehingga nanti terjadi dia punya mantu ya kayak revenge, balas membalas. Nah, catatan ini ya, marginalization ya, perlu gender norm, lalu hubungan suami istri yang mesti bekerja sama, harus ada komunikasi, harus ada coping mechanism ya, itu semuanya sudah saya bahas dari 1 sampai 8 ya, melahirkan suatu gender harmoni. Kenapa bisa lahir saya juga nggak tahu, ya mungkin kehendak Tuhan lah, karena setelah pikir-pikir, dari mana sih Bu Erna punya pikiran gitu, yang jelas saya bukan siapa-siapa, saya nggak mampu lah, saya bukan orang yang genius ya. Jadi gender harmony marriage, slide yang berikutnya itu mengatakan RCU ya. Jadi tadi titik U itu kita ketemunya di tengah, kita ambil kata respect ya. Jadi nggak usahlah benar-benar setara dan adil gitu, atau tidak ada kesetaraan yang adil, itu kita ambil namanya respect. Jadi terapkan formula ini adalah satu, respect berdasarkan iman, berdasarkan human right, berdasarkan gender equality, kesetaraan, dan kita harus ada komunikasi. Banyak teknik-tekniknya yang kami temukan, sebenarnya bukan kita yang ciptain, tapi dari beberapa ahli yang kita kemas menjadi suatu metode dan strategi ya, di mana perempuan dan laki-laki itu bisa unity ya, itu melalui suatu proses. Di sini saya ambil Efesus 4 ayat 11 sampai 14 ya, kebetulan saya bikin ini juga baru belakangan ya, bahwa sebenarnya ada kata unity di situ yang sebenarnya diinginkan oleh Kristus melalui suatu proses. Begitu juga seorang manusia, sebuah keluarga, hubungan suami istri. Dan di dalam proses itu tentu tadi ada opposite, ada against ya, ada
katakanlah suatu gesekan, tapi diharapkan tidak merupakan perpecahan, di mana satu orang mengajar ya, perempuan itu penolong. Jadi kalau nolong tuh tangannya di atas, tapi bukan berarti dia menekan yang di bawah. Jadi ini juga ada faktor psikologi ya. Psikologi lebih ke bawah ya, lebih ke dalam ya. Sedangkan sosiologi itu lebih ke makro aspek ya. Psikologi mikro di dalam, kalau sosiologi itu di makro, jadi di luar interaksi. Nah ini ada tengah-tengahnya. Jadi dua psikologi dan sosiologi itu seharusnya bekerja sama. Maka kita punya namanya psikologi sosial, policy ya. Saya belajarin itu, yang awalnya dosen saya bilang, kamu bisa nggak selesai doktor ini, bisa 10 tahun baru kelar doktor kalau belajar psikologi juga. Tapi puji Tuhan ya, kami menemukan bahwa saya menemukan family goals ya, harus unity. Jadi kalau fokusnya bukan Tuhan, sama seperti kita sebagai personal ya. Jadi ada 3 level di dalam sosial. Pertama adalah personal, yang kedua adalah sosial. Sosial itu interaksi ya, di tengahnya ada relationship ya antara satu orang dengan dua orang. Terus kemudian yang berikutnya ada suatu etnis ya. Jadi suatu masyarakat yang sama tertentu kemudian menjadi suatu bangsa atau suatu social community ya. Jadi kita melihatnya ada level-level. Nah, kita secara personal itu harusnya fokusnya pada Tuhan. Jadi pada waktu dipersatukan oleh Allah dengan seorang laki-laki sebagai seorang perempuan, itu tidak mengubah rencana Allah ya, bahwa fokus kepada Yesus ya, kepada Tuhan. Maka di dalam unity ini kita tetap mengatakan bahwa dasarnya adalah faith, dasarnya adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau ada suami, maaf, karena satu dan lain hal tergoda mamon, saya janji pernah mau cerita tapi kala lain kali ya, mendadak ada saudara bilang, kok kamu begitu, gaji kamu sendiri, kamu kan harus cari duit, kamu harus bisa lebih besar daripada istri, jangan mau di bawah istri misalnya. Maka dia mengejar mamon. Bukan lagi hal yang katakanlah oleh Tuhan, nggak pedulilah siapa yang lebih besar. Mungkin Bu Naya bisa cerita ya, saya mengalami itu di mana gaji saya bisa 5 sampai 7 kali lebih besar daripada suami, tapi uang itu adalah uang keluarga dan tujuan kita adalah unity in the body of Christ ya, dalam keluarga untuk memuliakan Tuhan. Jadi family goals in unity ini adalah suatu faith journey for the hidup kekal, eternal life. Jadi kalau ini kita sama-sama enggak ketemu, puji Tuhan saya sudah mendapatkan itu. Justru saya bilang menyelamatkan dalam tanda petik kehidupan keluarga kami, di mana setelah suami juga ikut memahami makna gender ini, ya, di mana setiap orang dengan kelebihan dan kekurangannya diciptakan untuk membantu dia dengan kekurangan dan kelebihannya juga menjadi suatu kekuatan, suatu kerjasama partnership dan menjadi sinergi. Itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu makna gender yang luar biasa tanpa menyebut emansipasi, hak dan sebagainya. Jadi kita mengalah untuk menang, ya. Ya, kita punya economic aspek ya, yang sebenarnya saudara-saudara sudah tahu, saya nggak usah jelasin panjang-panjang. Ada dual income family, ada partnership, ada life rescue, semua udah kita bicarakan ya. Ada saving yang tadi saya bilang, uang saya, uang suami juga, uang keluarga, uang suami adalah uang saya juga ya. Dua-dua harus diberdayakan. Cuman satu hal yang sebenarnya diinginkan, jangan ada domestic sphere ya, ada public sphere yang terpisah, tetapi dia menjadi satu kesatuan yang menjadi arena perkembangan dan pertumbuhan daripada keluarga ya. Jadi kalau dulu asalnya laki-laki itu adalah breadwinner, maka sekarang perempuan juga bisa menyumbang, dan itu semua untuk keluarga. Yang nggak bisa digantikan adalah reproduktif, yang tadi Pak Aranus bilang, laki-laki punya, maaf, nipple tapi nggak bisa keluar susu,
ya. Semua tidak bisa melahirkan anak ya, karena perempuan sudah menderita dari dia mendapatkan head menstruation itu demi punya anak. Jadi kalau kita menghormati kaum perempuan dalam arti gender ya, kaum perempuan sudah dipersiapkan Allah ya bagi seorang laki-laki ya untuk meneruskan keturunan. Itu makanya dia dapat period ya menstruasi itu dari umur katakanlah berapa belasan tahun, saya malah dari umur 10 tahun ya, dan ada masanya dia. Jadi jangan lagi ada women the shadow of men ya, bayang-bayang ya, mereka hanya penerima dan dijadikan barang dagangan dan dieksploitasi di market. Tadi saya lupa ya yang dibilang perempuan harus begini, laki harus begitu, itu stereotyping ya. Jadi itu keahliannya Louis itu. Saya tadi cerita ya bahwa di dalam partnership itu bukan bertukar peran. Jadi jangan katakan perempuan harus begini, apapun resep dari gender harmoni, apapun yang ada kau bisa lakukan, lakukanlah. Ya, kita saling menolong. Tidak itu kerjaan perempuan dikerjaan laki, enggak. Tapi memang kalau menyangkut otot dan sebagainya tentu perempuan tidak mampu ya. Di dalam ekonomi ini kita jargonnya adalah dual income family ya, maka ekonomi yang dikatakan tidak ada uang tidak bisa makan karena ekonomi memang sentrifugal dari sebuah keluarga, memerlukan perempuan di dalamnya. Perempuan yang bisa men-saving uang keluarga, maka keluarganya bisa lebih punya kelebihan. Itu orang bijak berkata dan terbukti di dalam banyak kasus ya. Yang terakhir, political aspect ya. Tadi saya katakan soal submit ya. Karena lalu perempuan tunduk karena masalah lelaki menjadi breadwinner, jadi pencari nafkah, maka secara politik dia pegang kekuasaan. Maka ada bilang, gue kan udah bagus lu, gue nikahin, gue udah kasih makan, kasih tempat tidur, gue kasih uang. Itu nggak benar. Jadi di dalam arti gender, perempuan sudah menginvest lebih dulu. Apa? Darah, mati dan hidup ketika dia melahirkan anak, dan sebagainya. Itu semua sudah seimbang, bisa dijajarin. Tapi tidak untuk dipertentangkan, tapi untuk digabungkan menjadi satu sinergi. Ini saran daripada gender ya, untuk harmoni marriage. Maka secara politik ada demokrasi. Setiap orang, nobody perfect. Everybody make mistake. Jadi nggak ada orang yang sempurna. Setiap orang bisa berbuat salah. Kalau kita paham itu, apalagi tahu bahwa dia berbeda dengan saya, dia perempuan atau dia laki-laki, maka hidup itu bisa lebih slow down, lebih tenang. Enggak bilang, kenapa sih dasar kamu perempuan? Atau enggak begitu. Karena memang ada hal-hal yang Tuhan ciptakan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Ya, maka ada family interdependency, tidak dicampuri lagi oleh keluarga kingdom ya, extended family. Jadi sebuah keluarga yang sangat independen itu mendahulukan adanya privacy right, ada gender leadership. Lalu di dalam luaran kalau bergerak di dunia diplomat mungkin pernah dengar Women Connect ya, Women in Politics. Saya diajakin dari luar negeri berapa banyak, saya tolak karena saya tidak mau bergerak di politik ya. Jadi kalau dikatakan di dalam tradisional women punya duty and obligation, men also have duty and obligation. Ya, semua ini bisa dibicarakan menurut Robin Hill. Ini yang kami tawarkan di Gender Harmoni. Aturlah ya. Jadi tadi Pak Arianus cerita soal pekerjaan rumah tangga, suami saya nyuci ya, pakai mesin cuci ya. Saya pakaian-pakaian dalam ya saya cuci sendiri di kamar mandi ya. Dia bersihin kolam dan sebagainya. Saya kalau habis masak, yang cuci piring suami saya aja, kayaknya dia lama-lama dia pinter. Jadi kalau saya masak pagi dia deminin aja, direndam. Nanti kalau udah malam udah selesai semua baru dia cuci jadi sekali. Jadi kita saling nauin ya, saling toleran, saling berusaha dengan kekhususan
masing-masing, eksklusifkan masing-masing selaku perempuan dan laki-laki, kita saling angkat yang positif untuk kebaikan bersama. Saya cuma mau catat satu saja, bukan menunjuk pada suatu agama, ya. Tapi ini kadang-kadang kita bisa temui women status by fertility yang berlaku di zaman patriarchy culture, ya, zaman tradisional. Jadi kalau perempuan nggak punya anak, lalu dia dicerai. Saya yakin sekarang nggak ada, ya. Ada yang nggak punya anak kok masih terus, ya. Jadi terakhir, ini rahasia saya yang sebenarnya saya bilang kepada salah seorang teman. Ini gear. Awalnya di respect culture, gender harmony menemukan ini bertahun-tahun, ya, baru kita bisa paham, ya. Jadi dia bisa jalan kalau fungsinya itu diagramnya, kalau respectnya masuk, sosialnya juga jalan karena ada yang kotak di situ, effective two way, ya, five freedom, critical judgment, semuanya itu dilakukan, maka dia menggerakkan politik tadi. Berarti ada demokrasi dalam keluarga. Jadi bukan mertua atau orang tua, ya, yang berkuasa, ya. Jadi makanya di concern kelima saya katakan what's your marriage looks like. Jadi kalau kingdom, wah payah deh. Yang mutusin nanti mertua sama orang tua, ya. Jadi nggak akan bisa. Goalsnya adalah unity, ya. Jadi saya tulis ayat kesayangan saya 1 Korintus 10 ayat 31, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya ada ayat-ayat, silakan nanti bagian daripada gembala yang mendalami, ya. Karena saya catat tuh karena betulan ketika saya belajar teologi, ya, selama 3-4 tahun saya menemukan hal-hal yang begitu bagus yang Tuhan sudah taruh di dalam firman-Nya untuk kebahagiaan, untuk keharmonisan kita. Terima kasih Bu Erna atas penjelasan yang sudah diberikan. Saya percaya dan saya berharap paling tidak ini jelas bagi kita semua, jelas bagi yang mengikuti melalui YouTube, jelas bagi yang bergabung melalui Zoom meeting. Sebelum kita mendengarkan sharing dari beberapa sahabat, komentar dari beberapa sahabat tentang apa yang sudah disampaikan Bu Erna, kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih bersama-sama dengan kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV. Kita sedang membahas pokok atau topik Gender Worldview on Harmony Marriage bersama dengan narasumber kita Dr. Ernest Suryadi, Direktur dari Gender Harmony. Dan rekan pasutri sekali lagi yang bergabung melalui YouTube, silakan tulis komentar Anda, pertanyaan Anda tentang topik kita, dan Ibu Erna tentu dengan senang hati akan
memberikan respons, akan memberikan jawaban-jawaban bagi pertanyaan yang disampaikan. Oke, sekarang giliran saya berikan kepada Tania untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Tania. Tadi kan kata Bu Erna, respect itu kan dari sosialnya itu komunikasi. Mm-mm. Untuk politiknya itu adalah unity atau kesatuan. Kalau misalnya pengalaman orang tua kan selalu ribut terus, bertentangan terus. Itu nanti untuk respect aja tidak ada dong. Untuk komunikasi dan unit ini juga tidak mungkin terjalin dengan baik. Karena bertentangan terus. Karena apa, Tania? Karena saling bertentangan terus, ribut terus. kasih saling ribut. Ribut, Ya. tengkar terus. Ya. Ya, Oke. Karena berbeda pendapat. Oke. Ya, jadi nggak mungkin jadi ada entah apa persoalan, tapi kalau ribut bertentangan terus mustahil terjadi tadi bisa dibolak-balik ini, apakah rasa saling tidak respect dan nggak ada komunikasi maka ribut, atau nggak ada respect karena mereka ribut, atau ribut karena mereka nggak respect. Nanti Bu Era ditanggapin ya. Oke, yang lain dulu. Nelly, Dharma mau komentar? Ya, boleh. Ya, menarik ya. Bu Erna hidup di zaman Bu Erna nikah udah pasti udah di jauh di atas saya. Saya sama seperti Ibu Naya masih belasan. Saya 11 tahun pernikahannya. Dan saya Saya bersyukur 40 jalan ke 46. ya, makanya saya merasa bahwa wah, beruntung sekali bahwa di zaman itu pasangan ibu dan ibu sudah punya pemahaman tentang bukan bertukar peran kalau mau dikatakan tadi kayak begitu ya, tapi saling memahami untuk boleh siapa berganti di mana sesuai dengan kebutuhannya gitu. Sementara di zaman itu orang-orang masih pola perilakunya ya seperti yang tadi Pak Arlianus sampaikan ya, di tiap masyarakat sebenarnya, bahwa laki-laki itu ya kalau mau makan semuanya siap dulu. Semuanya siap dulu, dilayani dulu, bahkan ada budaya yang makan belakangan setelah suami selesai. Jadi dan yang disampaikan tadi bahwa gender itu kan mengalami perubahan terus-menerus ya Bu. Kalau zaman Ibu mungkin 1-2 yang changing over the time. yang beruntung seperti Bu Erna. Tapi di zaman saya udah lebih banyak lagi yang beruntung. Kenapa? Dan saya bersyukur ya, saya menikah dan hidup di zaman yang setidaknya ada perubahan budaya. Gender itu yang tadi dikonstruksi. Walaupun tadi yang Pak Paulus sampaikan nggak tunggal. Saya Batak, suami saya Batak. Pasti berbeda dengan suami istri Batak yang lain yang mungkin juga baru menikah 11 tahun seperti saya. Karena masing-masing pasangan punya menurut saya ya punya kalau tadi enggak tunggal itu suara atau khasnya masing-masing. Tetapi saya sepakat sekali bahwa pemahaman tentang adil gender itu membuat sebuah kalau di sini dikatakan keluarga yang harmoni, kalau saya katakan kebahagiaan. Ya enggak sekedar harmoni, enggak sekedar bahwa tidak ada pertengkaran, tidak ribut, tapi ada kebahagiaan. Ada sukacita. Saya menyadari setelah dewasa bahwa pergumulan tentang gender itu di diri saya ternyata udah dari umur saya masih belasan tahun. Saya udah mulai melihat bahwa kok begini ya, ayah saya powerful sekali gitu. Dia punya hak veto. Semua boleh menyampaikan pendapatnya, tapi veto ada di dia, gitu. Nah, kalau sekarang siapapun boleh, mana yang paling bernas pendapatnya. Bahkan anak pun boleh jadi leader di momen tertentu kalau memang pendapat dia lebih murni, lebih bernas, lebih berisi gitu. Dan saya bersyukur bahwa di masa saya
menikah ada perubahan tadi, konstruksi kultural itu ada pergeseran. Walaupun saya yakin tidak semua keluarga yang umur 11 tahun mengalami perubahan itu. Tergantung siapa yang mau mau membangun sebuah keluarga yang saya sangat senang dengan kata tadi respect ya. Saya pikir itu yang paling utama karena belum tentu juga orang yang merasa bahwa tadi dia boleh ke area publik gitu ya, boleh aktualisasi diri dan lain-lain, tapi belum tentu loh dia merasa di respect gitu. Jadi respect itu sangat penting menurut saya, bahwa laki-laki pun punya respect terhadap istrinya dan istri punya respect terhadap suaminya. Karena itu tadi Pak Arlianus saya sampaikan, kalau mau menikah yang mau dibangunkan bukan mau diruntuhkan ya, tapi rumah tangga kan mau dibangun. Dibangunnya seperti apa menurut saya ya, sangat kalau tadi dikatakan Ibu Naya gitu ya, suaminya tidak merasa minder dengan tidak mendapatkan income, tapi juga sekaligus memahami bahwa income dari siapapun itu adalah income keluarga yang tadi Bu Erna tekankan juga. Menurut saya itulah yang keindahan dari adil gender dalam keluarga gitu. Jadi kalau saya sih kalimat-kalimat kayak DKI zaman saya remaja nih, pemuda ya, DKI di bawah ketiak istri itu sering banget ya kan. Itu suaminya kekuasaan ya, suaminya ngepel ya, itu DKI gitu zaman dulu. Atau Zaman misalkan ibu kalau juga laki-laki, tuh dari zaman ibu. ya karena saya Batak, saya bicara dari konteksnya karena itu tadi ya, suara tidak tunggal. Kalau laki-laki tidak kelapo, pakai rok aja, jangan pakai celana lagi. Ya kan? Orang Scotland pakai rok. Iya, tapi itu kan karena beda ya Bu ya di kita maksudnya. Jadi mau membuat dia merasa kecil hati. Yeah. Ketika dia Dibully. udah melakukan respect tadi di dalam keluarga, kayak ketika istrinya, kayak saya sekarang nih, bayi saya dipegang suami saya yang juga Zoom, tapi ini juga penting sih. Di zaman sekarang pun pandangan bahwa laki-laki tuh keren banget deh kalau dia pegang anak, padahal banyak perempuan yang sampai kaki jadi tangan jadi kepala segala macem nggak pernah dilihat keren. Sama-sama kerja biasa aja tuh kayak gitu ya. Nah itu juga sebenarnya ada masih pekat tuh. Kayak tadi Mbak Naya cerita, itu pasti yakin semua istri-istri muda macan ya, mama cantik gitu ya, sepakat sekali bahwa suaminya keren. Pasti banyak juga yang bilang Pak Arlianus keren gitu ya, karena mau basah-basahan di ruang cuci atau di ruang setrika gitu, panas-panasan. Tapi ibu-ibu, biar dia udah ngecek PR anaknya, Zoom juga jalan, sudah kaki nginjak dapur, pegang spray segala macam, jarang loh yang bilang keren. Jadi saya berpikir sekalipun udah adil gender sekarang, kadang-kadang masih kental ya Bu, perubahannya itu memang belum terlalu banyak gitu, tadi yang konstruksinya itu. Tapi bersyukur udah mulai ada perubahan. Perubahannya udah lumayan lah ya. Jadi dulu saya dibilang gini, kamu itu pasti dikembalikan sama mertuamu ke ibumu katanya. Karena apa? Nggak bisa masak. Tapi juga perempuan ya, bahkan yang udah memahami tentang adil gender pun kayak tadi Ibu Naya ya, itu sebenarnya suara banyak perempuan. Ketika nggak bisa masak, dia merasa bersalah. Sama seperti laki-laki ketika nggak bisa cari duit merasa bersalah, padahal mah biasa aja ya. Nggak bisa masak, emang kenapa orang nggak pernah disuruh masak di rumah gitu ya. Jadi kalimat itu keluar dari ibu kita sendiri, ibu saya sendiri gitu. Nanti kamu dikembaliin loh sama mertua nggak bisa masak gitu. Lalu waktu awal-awal menikah, kalimat yang sama juga keluar dari mertua saya. Jadi ini perempuan nih sama-sama nih ya, sebenarnya belum sepemahaman. Dia bilang gini, wah nggak kepake nih
karena nyapu sama ngepel nggak sebersih beliau gitu. Emang keren banget sih, apa bersih gitu ya, bersih banget gitu. Jadi kalau kalau kalimat itu saya tanamkan di dalam hati saya, pasti saya nggak happy. Untungnya, nah itu lagi ya, suami keren juga saya miliki nih, Pak Arlianus nih. Dia bilang gini, memangnya cuma mau buat nyapu gitu ya, masih banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa dikerjakan seorang perempuan dan istri, ya, termasuk tadi bahwa berelasi sosial segala macam, bertetangga itu ya. Suami saya tipe yang di rumah aja nggak ngerti tetangganya siapa, jadi saya jadi corongnya. Ini loh, ini bukan gosip ya. Saya juga nggak setuju kalau dibilang perempuan suka gosip, enggak. Justru memberi info si ini kena COVID, kita gimana, kasih masker atau apa gitu ya. Nah itu yang saya senang ya tadi sharing-sharingnya, bahwa saya sangat sepakat keluarga kalau mau tidak hanya sekedar harmoni nggak ribut tapi bahagia, memang harus ada kesadaran bahwa gender itu bentukan sosial dan budaya, bukan permanen yang turun dari surga dan akan kekal sampai Maranatha gitu. Ya, itu tergantung kita mau bermainnya seperti apa. Bahkan sama-sama Batak pun punya gaya main masing-masing ya. Itu aja sih Pak, saya senang dengan sharingnya tadi. Oke, Dharma, itu saya sebenarnya agak was-was walaupun saya mau mengatakan bahwa kalau istri megang anak, megang spray itu keren. Saya was-was mengatakan itu karena saya laki-laki. Sebab itu gampang diartikan, itu sih sebenarnya untuk membuat kamu terus jangan pegang anak sama pegang muji-muji supaya dia kerja terus di dapur gitu. Jadi pujiannya untuk ini ya Pak, menjebak. Saya nggak mau dijebak. Yang kedua itu kamu waktu 26 tahun yang lalu umur berapa? 26 tahun yang lalu, sekarang saya 39, berarti 13 tahun Pak. Oh, berarti saya tuh DKI karena saya sekarang udah 26 tahun menikah. Kan sampai ada sinetronnya kan, itu kan mencer-mencer masyarakat, suami-suami takut istri gitu. Ya, jadi saya DKI waktu itu berarti ya. Ya, tapi stereotyping, takut sama istri. Saya suka bilang kalau orang bilang gitu, daripada saya takut sama kamu, mendingan saya takut sama istri saya, udah jelas. Oke, Bu Erna, komentarnya. Oke lah, saya mau bicara soal situasi ya. Jadi yang tadi dikatakan oleh Tania ya, dari Tania dulu ya, bahwa ribut itu kan berarti terus langsung nggak bisa akur ya atau bagaimana. Di dalam penelitian kalau kita perhatikan, tadi saya sebut berapa kali, itu karena mindsetnya. Mindset kamu salah nih gitu. Jadi akhirnya dia marah, atau saya harusnya begini, kamu harusnya begini, kenapa dia lakukan begini. Jadi jawabannya itu ada di harmony communicative action. Nelly silakan pikirkan pertanyaan ya. Jadi supaya kita belajar, kita bicara soal situasi. Jadi dalam kehidupan tadi saya rangkum aja bahwa tadi Dharma ya bilang laki-laki pada dasarnya merasa bersalah kalau dia nggak bisa cari uang, atau perempuan kalau nggak bisa masak dia merasa bersalah gitu ya. Itu sebenarnya karena mereka juga paham di dalam faith bahwa setiap orang pasangan itu harus saling tolong menolong. Jadi kalau istilah Betawi, saya dari Betawi, kalau ada laki-laki, ada lu, ngapain ada lu jadi suami gitu. Atau ada istrinya, tapi nggak ngapa-ngapain, ngapain ada bini. Nah itu istilahnya. Jadi yang dibahas, orang kelihatannya ribut ya. Yang dibahas itu sebenarnya situasi. Kalau situasinya sesuai dengan yang diharapkan, ingat Ruben Hill, role expectation, ya, maka role performance-nya sama, maka nggak ada masalah.
nggak ada suatu konflik, nggak ada dispute. Jadi inilah yang sebenarnya harusnya dijaga. Nah, gender itu menolong kita. Jadi kalau misalnya sebagai perempuan ya, saya kadang-kadang nggak tahu gimana, saya susah tuh buka botol ya. Ada botol tauco, ada botol ini, saya nggak bisa buka, keras gitu. Jadi saya minta tolong sama suami saya, Pak, tolong dong, Mama nggak bisa buka. Itu kata-kata, Mama nggak bisa buka, itulah suatu situasi. Ini komunikasi yang benar, yang saya harapkan saudara-saudara belajar. Ya. Kalau Dharma bilang menikah 11 tahun, 12 tahun, itu kayak anak saya. Ya, anak saya umurnya 42, dia menikah tahun 2006 ya. Jadi cucu saya sekarang umurnya udah jalan 13 ya. Dia waktu, saya kasih contoh aja ya, karena ini semua komentar tentang situasi, tentang keadaan, bagaimana peran gender. Satu saat ketika anaknya dari anak saya, jadi cucu saya masih bayi, saya tanya, setting gitu ya, atau dulu BlackBerry kali ya. Jadi saya tanya, kamu lagi nyusuin anak, nak, kenapa? Emang baru usia 3 bulan udah give up, nggak nyusuin, tanpa jadi kamu yang nyusuin pakai botol. Dia bilang istrinya virtual office, jadi artinya office-nya melalui virtual. Kalau sekarang online ya, dulu dibilangnya virtual office ya, karena dia di satu negara, dia punya company-nya itu di Kanada. Jadi perbedaan waktunya antara Asia dengan benua Amerika itu di sini malam, di sana pagi gitu. Sehingga malam-malam itu ya dia yang mesti kasih susu ya, mau dipompa dulu breast pump. Nah, saya bilang, nah ini baru peran gender. Artinya saling menolong, tidak peduli dari fisik. Secara fisik, air susu ibu itu keluar daripada istrinya. Tetapi dia yang menolong memberi susu kepada anaknya. Jadi kalau begitu itu benar. Tapi bukan berarti ada pertukaran peran ya. Jadi si suami jadi masak, si istri jadi keluar gitu. Kecuali suami nggak ada kerjaan, nggak ada pekerjaan, jadi tidak bekerja gitu. Jadi jangan sampai pola pikir bahwa kita harus bertukar peran maka itu jadi gender, bukan. Gender itu adalah equality, kesetaraan dalam sudut akses, partisipasi, benefit, dan kontrol. Jadi artinya semua orang bisa akses. Tidak peduli karena kamu perempuan atau karena hanya kamu laki, maka kamu yang bisa di luar, enggak. Semua bisa. Ya. Kemudian bagaimana dengan partisipasi? Dia bisa berpartisipasi dalam rapat keluarga, dia juga bisa. Dia bisa pergi ke sini, dia juga bisa. Bisa training, pendidikan, S3, S2, silakan aja. Jadi bisa, nggak ada batasan bahwa partisipasi itu hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan. Maka dari itu benefitnya harus sama-sama. Ya, nggak ada benefitnya banyakkan laki-laki. Ya, makanya Pak Arnalus dapat mau minta apa aja, Esther takut jadi dia kasih aja semua karena dia yang cari uang. Enggak. Jadi harus dikasih benefit semua sama. Baik istri, suami, dan anak-anak harus dihitung secara adil, maka dibilang family in democracy, ya. Kontrol. Nah, ini. Jadi walaupun istri jadi bendahara, bukan berarti hanya istri aja yang tahu gitu. Kenapa sih tanya-tanya, emangnya nggak percaya sama saya? Saya kan udah dipercaya jadi bendahara gitu. Jangan tanya-tanya gitu. Nggak bisa. Jadi semua yang namanya kontrol itu demokrasi namanya. Jadi sistem terbuka ya, sama seperti kayak ex-gubernur itu taruh di online, di file semua publik bisa akses, itu juga bisa. Sehingga masing-masing orang bisa koreksi tadi episode 4 ayat 11 sampai 14 ya. Kita menjadi teacher bagi yang lain, kita jadi murid, kita juga jadi partner, kita bisa saling mengkoreksi ya. Jadi hidup ini sama-sama lah. Setiap orang make mistake, setiap orang tidak sempurna, kita saling mengisi. Nah, itu esensi daripada gender yang sekali lagi saya katakan, saya percaya secara fundamental beda dengan feminis ya. Karena feminis berkatakan kamu laki-laki
tar dulu, perempuan juga bisa. Nah, sehingga ada sesuatu yang dipertentangkan, bukan dipadukan ya. Jadi dalam hal ini saya salut, walaupun kelihatannya Dharma nggak ngikutin dari awal, memang happiness itu setelah harmoni. No right, no peace. No peace, no harmony. No harmony, no happiness. Ya, jadi itu ada di Right to Happiness. Silahkan tonton episode di IKB yang lalu ya. Dan kita respect, itu yang tadi dibilang. Kenapa Ibu Erna taruh? Karena ada penelitian Dutton itu yang ya. Berarti dia makin keras, makin bersikukuh, dia malah makin benturan. Dia nggak ada apa-apa, dia lemes, nggak ada apa-apa gitu. Maka bukan di tengah-tengah, tapi ada satu kata yang sebenarnya saya terilhami dari inspirasi daripada human right ya. Jadi human right itu respect, to fulfill, to protect. Ya, respect aja. Hargailah saya, bahwa saya seorang wanita. Saya seorang perempuan. Beda ya, wanita sama perempuan. Kalau orang gender dalam umumnya perempuan. Perempuan asal katanya diempuk. Kalau wanita tuh ditoto, jadi diatur-atur. Jadi karena saya seorang perempuan, ya hargailah. Saya kasih tebakan ya. Ada patung, nggak kelihatan organ genitalnya. Rambutnya juga nggak kelihatan lah, cuman gelombang-gelombang. Ya. Ditanya, ini patung perempuan apa laki-laki? Di tangannya ada tas, ya, ada bag paper gitu, 2-3 biji, tangan kiri, tangan kanan. Siapa yang mau jawab? Laki-laki apa perempuan? Nelly deh, Nelly. Dari tadi belum temu suara. Laki-laki Laki-laki, atau perempuan? Hah? laki-laki. Laki-laki. Alasannya apa? Eh, Kalau Dharma apa Dharma? Belum dikasih kelamin, Bu. Hah? Belum dikasih kelamin, jadi saya nggak tahu. Jawabannya perempuan. Kenapa? Yang suka shopping itu perempuan. Karena ada tas gitu. Karena Jadi nenteng jawabannya ini tebakan saya bawakan di UN ya, di PBB. Saya kumpulin tuh 11 negara yang hadir cuman 10 sih memang karena Korea Utara nggak bisa hadir ya. Itu rata-rata setelah saya kasih, karena memang pelajaran gender 2 jam. Bu Erna, Ya, saya kasih Yang lebih sering- detail. Ini yang nggak bisa sering jawab deh, belanja- saya maafin deh, maklum. Karena kita nggak membahas secara detail. Jawabannya perempuan. Bahwa gender disparity itu bukan sekedar kelamin, tetapi beyond the physique. Ada emotional. Perempuan yang beda. Perempuan ketika melahirkan dia sakit kan? Yang udah melahirkan pasti tahu. Sakit. Tapi kok dia happy ya, dia bahagia ya. Kenapa kira-kira Dharma, Mbak Dharma? Kenapa perempuan kan melahirkan? Hah? Hah? Gimana? Dia Kenapa nangis, dia sakit, tapi dia happy habis melahirkan. Itu emosi perempuan ya. Kenapa? Karena yang dia dapat melebihi daripada kesakitannya dia. Ya, jadi 9 bulan mengandung, tengkurap aja nggak bisa, ya jalan aja pegel, kaki bengkak. Nah kalau saya sebutin gitu, laki mestinya bisa sadar ya betapa menderitanya perempuan ya. Dan kami itu melakukan sebagai suatu bukan kewajiban, karena memang itu adalah kehendak Allah ya. Dan kenapa bisa mau melakukan? Ini rahasianya lagi, yang kenapa kami akhirnya setelah memahami gender itu menjadi saling dukung dan saling toleransi. Karena memang harus begitu Tuhan bilang, ya. Kamu dengan kelemahan kamu ya saya yang tolongin. Kamu dengan kesensitifan kamu mudah menangis ya saya yang hibur. Jadi memang gunanya itulah
helper suitable. Ya, jadi kalau kita paham itu bahwa gender berbeda beyond the fisik, ada emosional, ada pola pikir yang beda. Jadi kalau perempuan dia ngelihat sesuatu, dia pasti akan pikirnya beda dengan laki-laki karena dia perempuan, karena dia berasalnya dari background dia sebagai seorang perempuan yang tiap bulan harus keluar darah, harus menderita sakit dan sebagainya, maka dia lebih sensitif pada rasa-rasa kesakitan. Kalau laki-laki lihat ada besot-besot luka-luka, maco loh, baru berantem ya, bukannya malah dikesianin. Kalau kita kelihatan kesian gitu ya, kena terluka begitu, tapi lagi bilang, wah hebat kamu bisa menunjukin bahwa kamu berantem. Jadi beda gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami, itu gender, bukan feminis. Jadi ada masalah-masalah yang kita harus pahami. Tuhan menciptakan kita berbeda, tetapi kita menjadi bukan kohesi, tetapi adesi. Adesi itu kan dua hal yang berbeda gitu. Oke. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Oke, thank you. Santi masih belum ngomong, tadi Bu Naya juga angkat tangan. Santi dulu, mau ngomong sesuatu? Saya sepakat Bu Erna. Oke. Di pertemuan Naya mau yang ini ngomong? banyak sepakatnya saya sama Bu Erna. Oke, ya, pendekatan begini Supaya saya nggak makin kesini makin cocok. Bu Naya mau tadi resen? Saya juga sepakat aja, cuma mau menambahkan ini aja, tadi tergelitik sama Mbak Dharma. Ini soal respect, menurut saya memang kebetulan tidak mendalami banget dengan gender feminis dan sebagainya gitu ya, tapi belajar dari praktek aja. Kebetulan memang saya dengan suami tuh terbiasa dari sejak pacaran tuh ucapin terima kasih. Jadi ketika memang sekarang udah menikah pun gitu ya, puji Tuhan masih berlangsung. Jadi bahkan hal-hal yang kecil gitu ya, misalnya gini, suami saya ketiduran terus dia nggak pakai kaos kaki, saya pasangin kaos kaki gitu, paginya dia bilang makasih gitu. Terus kalau misalnya dia juga masak, karena terus terang lebih jago dia masak daripada saya gitu ya. Emang secara talent dia lebih bagus. Saya kalau masak rasanya aneh gitu kalau dia udah jago gitu. Nah, saya juga bilang makasih. Nanti ketika saya nyuciin peralatan masak, dia juga dia bilang makasih ke saya. Jadi bolak-balik gitu, dan itu akhirnya jadi tertular gitu ya ke anak gitu. Terbiasa untuk mengucapkan terima kasih. Di situ saya merasakan bahwa yang apapun perspektif ya, karena saya juga memang terus terang bukan karena tidak menghormati, tapi memang saya nggak mendalami secara mendetail gitu ya tentang pendekatan gender kayak feminis atau apa. Tapi yang jelas respect itu memang sangat membantu gitu untuk membangun membangun cinta lah gitu dalam keluarga gitu. Kalau misalnya selalu mengucapkan terima kasih, selalu menghargai gitu, itu rasanya ya semua jadi sama aja gitu. Maksudnya kita sama-sama tanggung ini gitu loh. Jadi itu yang kayaknya perbedaan apalah yang mungkin secara sosial dikonstruksi itu jadi nguap ya buat yang saya alami so far gitu. Nggak ada lagi tuh masalah konstruksi sosial yang membedakan suami istri itu udah hilang gitu. Ketika respect itu ada gitu, saling menghargainya itu ada dan tulus gitu ya, kita bisa ngerasain kan ya. Yang namanya juga orang nikah kan pasti karena cinta gitu kan, mungkin ya bisa sih orang nikah karena di-arrange dan sebagainya, tapi kita bicara secara umum kan orang menikah ya karena cinta gitu. Nah, kalau itu respect-nya dipelihara, ya cintanya juga terpelihara sih kayaknya. Nah, itu yang bikin enak. Udah itu aja. Terima kasih. Oke, ya salah satu cara untuk mengekspresikan respect adalah dengan terus mengucapkan magic word ya. Please, thank you. Tadi dari Ibu Naya ya. Dengan itu kita salah satu cara. Nelly sudah punya pertanyaan atau sudah punya jawaban? Jangan-jangan sekarang. Iya, mau bertanya sama Ibu Erna. Kan saya sih tadi tanya ke teman-teman yang menikah, terus saya tanya, mungkin mereka juga nggak paham tentang gender, tapi saya tanya, untuk syarat menikah bahagia itu apa ya? Saya tanya. Oh, mereka bilang
tidak ada tidak cemburuan gitu loh. Apakah gender harmoni ini masuk juga Bu di dalam rasa kecemburuan itu? Kalau tadi kan kita udah bahas semua tentang kesepadanan, kepatuhan, taat, egaliter, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana gender harmoni menyikapin rasa kecemburuan terhadap pasangan masing-masing? Iya, ini cemburu sebenarnya mungkin banyak berhubungan dengan cara menghadapi bagaimana mencegah konflik sebenarnya. Rasa cemburu bisa, pada taraf tertentu bisa, itu perlu ada, tapi kebablasan ya itu menyebabkan konflik. Tapi oke, Bu Re silakan respon. Saya seneng karena yang Nelly ngomong itu nanti ada hubungannya dengan next topic ya. Karena next topic itu gender partnership. Jadi jawabannya begini, kalau tadi berkali-kali dalam segi budaya, ya sosial budaya ada istilah gender partnership, baca kan? Artinya perempuan saling suami istri saling bekerja sama. Nah, syarat daripada partnership saya sebut satu aja ya, nanti kita bicara lebih panjang di topik GH yang ke-11 ya. Itu adalah openness, jadi transparansi. Kalau dia transparansi, maka ada trust. Jadi ini menyikapinya, saya pernah bilang tempo hari, saya katakan jangan katakan semua yang kau ketahui, tetapi ketahuilah semua yang kau katakan. Jadi jangan ember ya, namanya perempuan, wah semua diceritain padahal nanti jadi malah sang suami karena mindsetnya beda kan, tadi udah bilang. Gender itu beda loh, laki-laki itu sama perempuan beda, jadi jangan berpikir dia tuh akan sama pola pikirnya. Maka kita menghindari itu, harus ada transparansi. Jadi hal-hal yang penting ya, yang bisa menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan harusnya diceritain ya. Saya mau pergi ke sana tuh ya, sama siapa perginya, jangan bilang kenapa sih mau tahu aja, tahu-tahu perginya ada bosnya laki-laki lagi. Terus jadi mindsetnya koslet gitu loh. Jadi saya pergi harus ikut bos gitu. Bahkan dulu saya sempat hampir desperate ya. Punya bos yang selalu kalau kerja udah di luar jam kerja. Tunggu Bu Hera, jangan pulang dulu. Jadi saya mau gimana? Saya udah mau pulang. Untung saya sampai nggak bisa praktek, ya nggak bisa buka klinik. Dia bilang, entar dulu, ada pidato menteri yang mesti dibikin. Tunggu tuh, nah berarti penting kan? Jadi saya tungguin. Jadi nanti suami tuh tanya, Mama kenapa belum pulang gitu kan? Nah kalau saya bilang, ada deh, nggak apa-apa. Nah kan itu jadi menimbulkan kecurigaan, tampaknya tidak transparansi itu ya, terjawab ya. Jadi sebenarnya jealous itu dibikin. Kan memang ada yang sengaja, aku bikin suamiku cemburu lah supaya dia makin cinta. Itu salah pola berpikir, bias. Karena kalau suami istri yang saling mengasihi, dia tahu pasangannya itu punya kekurangan, punya kelemahan. Nah, di dalam kelemahannya itulah dia bisa mengisi dengan kekuatannya dia, ya. Jadi kita saling isi. Nah, tadi ada satu hal yang saya lupa, kata-kata prerogatif ya, bahwa sebagai kayaknya Mbak Dharma ada yang nyebut bahwa kalau sebagai kepala keluarga, sebagai suami harus begini, harus begitu. Nah, kata-kata itu menjadi tidak ada ketika kita menjadi partner. Bayangin kalau partner terus bilang, pokoknya maunya gue. Pokoknya aku putusin gini, ya namanya bukan partner, lu jadi bos, ya kan nggak bisa. Jadi di dalam pernikahan harmony marriage, itu ada partnership, di mana ada demokrasi, saling dengar, ya, saling mau mengalah, saling toleran. Kok apa bisa? Bisa. Jadi saya mau kasih tahu sama Mbak Dharma, saya juga baru merasa damai, lebih bahagia ini karena baru belasan tahun, dari 40 tahun lebih begitu, bayangin, nggak usah disebut deh berapa berat penderitaannya. Tapi justru
karena sekarang saya belasan tahun ini sudah mengalami tidak berubah, bahkan makin makin kental, maka saya ingin membagi ini supaya saudara-saudara dapat merasakan keharmonisan dan kebahagiaan. Gak usah tunggu puluhan tahun lah ya. Bayangin nunggu 25 tahun saya baru bisa. Saudara mungkin nanti belasan tahun juga mungkin sudah bisa ya. Bahkan dari awal bisa dibentuk. Karena semua ini bisa dibangun kok. Itulah yang Tuhan inginkan. A helper suitable for him in a marriage. Terima kasih Bu Erna atas penjelasan yang sudah diberikan dan juga respons pada pertanyaan, pada komentar-komentar dari teman-teman yang ada di ruang Zoom maupun yang ditulis di ruang komentar. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah hadir dan memberikan masukan-masukan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mempertajam percakapan kita. Saya percaya ini bukan hanya akan memperkaya wawasan kita, ini menolong kita untuk mengalami pernikahan bahagia yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup pernikahan kita. Terima kasih kepada rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube, dan biarlah acara ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan pernikahan kita. Bila para sahabat memerlukan dukungan doa, memerlukan teman ngobrol, konsultasi menghadapi persoalan dalam kehidupan pernikahan, silakan hubungin para konselor kami. Ada Pak Sutri, Pendeta Edwin, dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum berpisah, kita akan berdoa dan saya mohon kesediaan Ibu Pendeta Santi untuk memimpin dalam doa. Ibu Santi, silakan. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu untuk percakapan kami dalam topik Gender Worldview on Harmony Marriage. Kami boleh ditolong melalui Ibu Erna, begitu juga anak-anakmu berbagi pengalaman. Kami meminta kepadamu biarlah percakapan kami ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anakmu yang boleh menyaksikan, dan biarlah setiap keluarga, setiap pernikahan yang kau karuniakan bagi kami, itu boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati karya pelayanan Ibu Erna, Engkau berkati karya pelayanan kami semua, dan juga lembaga YKB, agar kiranya pelayanan kami ini boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita pada episode kali ini, dan kita berjumpa pada hari Kamis depan dalam episode yang berbeda dengan percakapan juga yang menolong kita memahami dan semakin meningkatkan kualitas relasi kita sebagai suami istri. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.